Teman-teman, terima kasih sekali kepada semua teman-teman yang berkenan gabung di channel ini. Kemarin juga Om Squadron nanya ke kita gimana caranya untuk throttle management, dan saya juga memandang bahwa throttle management adalah hal yang penting banget, vital buat kita pilot FPV. Beda dengan pilot fotografi atau yang sistematik dengan mode stab gitu. Mungkin throttle management nggak begitu ngaruh, tapi kalau buat kita yang interestnya di racing atau freestyle, saya lebih banyak ke freestyle karena saya merasa udah tua, mata saya nggak mungkin bersaing dengan anak muda yang refleksnya masih bagus, nggak mungkin lah gitu. Makanya saya interestnya ke freestyle, dan freestyle juga penting banget untuk menguasai dasar-dasar untuk throttle management. Nah, dua perbedaan mendasar antara kita pilot FPV racing dan freestyler dengan yang fotografi adalah ada dua hal yang utama perbedaannya. Pertama itu di kecepatan, speed ya. Kalau ini kecepatannya tinggi. Kalau drone ini kecepatan tinggi, kalau yang DJI kan slow, indah gitu kan. Gitu. Kalau yang fotografi indah kan, yang cepat juga pakai di slow motion kan gitu kan, yang slow gitu dibikin slow. Kemudian yang kedua ketinggian. Kalau yang fotografi biasanya dia nge-shootnya tinggi makin bagus gitu kan. Kalau kita pilot FPV makin mepet, makin rendah itu makin bagus. Itulah makanya kita yang ngetrend tuh yang di proximity. Misalnya kita terbang di tempat-tempat yang kayak begini gitu kan, mepet-mepet gitu, bisa muter-muter di tempat-tempat yang mepet banget gitu, ngelihat orang yang ngelihat hebat banget gitu. Justru begitu, itulah kelebihannya pilot yang FPV, drone FPV gitu, mepet-mepetnya itu. Walaupun nggak semua ngerti, kalau yang baru nyobain mungkin kelihatannya cemen, gampang gitu terbang FPV. Pasti terbangin baru, jangankan buat freestyle, baru hopper udah crash. Itu emang susah gitu. Tapi memang keindahannya di situ pilot FPV itu gitu. Dan saya ini kan buat yang latihan untuk manajemen throttle gitu ya. Coba di simulator dulu. Kalau saya pakai di simulator di pre-rider, biasanya yang saya pilih yang di car park gitu, yang di tempat-tempat parkir gitu, karena kan dia dipaksa untuk mepet. Kalau ketinggi kan ada ceiling, ada atap, dia nggak bisa gitu kan, jadi dia mepet ke ground gitu. Makanya kita latihan gitu di tempat-tempat yang di simulator itu yang kira-kira tempat tertutup gitu. Kalau di area terbuka gini ya, saya contohkan ini di sini saya di tempat-tempat terbuka kayak begini ya gitu. Tapi kita terbangnya mepet-mepet ke tanah, mepet gitu. Jadi jangan terbang tinggi gitu, jangan, tapi mepet gitu. Kelihatan nggak nih mepet gitu. Sebelum terbang lihat dulu ke sini ya. Ini saya pakai TBS Tango 2. Tapi radio tuh nggak masalah, mau HP juga. Ini kalau ada beberapa teman kita yang di ini itu nih, lihat di sini ya. Ini tuh saya throttle-nya tuh 100%. Ada juga yang diatur throttle-nya itu cuman 80% atau 70%. Itu nggak apa-apa, sesuai dengan kita enaknya di mana aja. Jadi kalau Anda cocoknya misal 80%, 80. Kalau saya asik-asik aja, jadi saya biarin aja segini gitu ya. Bisa juga diatur di beta plate. Ada yang di beta plate itu ada linear gitu kan. Ada yang throttle-nya itu dibentuk curve gitu, macam-macam. Jadi terserah aja, itu selera. Kemudian nanti pas terbang si drone-nya ini pas diterbangin diangguk-anggukin dulu, misalnya gini. Angguk gitu. Ini throttle-nya diangkat-angkat. Kalau si kameranya tetap stabil berarti dia bagus. Tapi kalau ini diangguk-anggukin, dia angguk-anggukan kelihatan di kameranya, berarti kuada Anda perlu dituning gitu. Itu buat ngerasain perlu dituning atau enggaknya. Kalau kira-kira ini dinaik turunin gitu throttle-nya, di baik-baik aja ya nggak apa-apa, udah terbangin aja. Nah, kita coba terbangin ya. Nih untuk latihan throttle management itu kita bolak-balik aja. Yang penting kita mepet ke tanah. Makin mepet makin bagus, bolak-balik aja. Itulah kenapa kalau yang racing itu disuruh latihan hairpin namanya. Jadi kita bolak-balik aja terus, ini kayak setrikaan terus. Itu latihan terus, makin mepet makin bagus. Kita coba makin mepet makin bagus gitu. Terus aja begitu. Dan buat teman-teman ketahui perbedaannya buat racer gitu ya, racer sama freestyler.
Racer, kalau racer itu pas dibelokan dia makin dipercepat gitu. Pas dibelokan tuh dipercepat gitu. Kalau freestyler biasanya ya santai kayak saya. Kalau racer itu belokan tuh makin cepat dia gitu. Jadi gitu, apa namanya, latihannya kita bolak belok aja terus, bolak balik, maksudnya bolak balik kayak setrikaan, dan upayakan makin mepet makin bagus gitu. Makin mepet ke ground, maksudnya makin mepet ke ground makin bagus. Karena memang kalau FPV ini ya keindahannya ya di mepet. Kalau yang fotografi, keindahannya ya di ketinggian. Kalau kita makin mepet makin indah gitu. Jadi kita bolak-balik aja terus aja. Nah, nanti kelihatan bagus atau enggaknya itu pada saat manuver, pada saat flow. Misalnya begini, kita misalnya power loop di sini ya, nih naik, lepas, throttle tuh. Jadi kan kelihatannya kalau throttle-nya pas, kita jatuhnya indah gitu. Kira-kira gitu. Terus aja begitu. Kita sabar, ya makin mepet, makin bagus. Kita bisa 3 menit nggak crash. Kalau latihan udah bagus. Nih misalnya kita split edge sini, split edge. Throttle siap, tuh kan, ngeri kan? Maksudnya kalau kita belum biasa mah bisa jatuh. Throttle gitu, dan jangan ini, saya juga kurang pas, kurang bagus, tapi latihan begitu terus saja, latihan mepet, nggak usah neko-neko, yang penting mepet aja dulu, mepet ke ground, mepet ke tanah, makin mepet makin indah, makin bagus. Karena keindahan main drone freestyle sama drone fotografi perbedaannya di situ gitu. Naik, coba kita pas ngambil throttle-nya itu kita lebih bagus pas. Jadi kalau pas itu smooth gitu. Nah, dan kalau ini kan di freestyle dikenal istilah beauty, smooth, slow is smooth and smooth is fast gitu katanya kan. Jadi smooth itu pelan itu smooth, pelan itu indah. Tapi untuk indah itu cepat gitu. Memang kalau untuk freestyle cepat gitu. Untuk racing apalagi. Cuman sekali lagi, saya bukan racer ya. Saya mah freestyler karena saya udah tua. Kalau Anda yang seneng racing, mungkin latihannya ke yang suka ngelatih ini, suka ngelatih racing. Siap, throttle. Nah kan gitu kan. Jadi tetap indah. Siap, throttle. Nah gitu, jadi tetap indah gitu ya, throttle. Nah gitu, kira-kira gitu. Wah, ada anak-anak tuh, ada drone, katanya ada drone. Ini udah berapa menit nih, nggak tahu ya. Kira-kira gitulah latihannya, mepet-mepet ya, mepet-mepet. Dan ketika manuver ngambil throttle-nya yang pas. Nah, ya pas gitu. Nah, gitulah. Itu kira-kira. Split S. Siap, throttle. Throttle gitu. Gitu ya, kira-kira, mudah-mudahan nggak bosen. Memang kalau latihan tuh bosen. Cuman jangan bosan kalau pengen bisa. Kira-kira gitu ya. Latihan, silakan latihan, mepet kalau di simulator di ruangan, kalau di realnya di tempat terbuka, dan mepet ke ground, kira-kira gitu. Izin, saya ada baterai satu lagi nih, saya mau pakai kelalang keliling aja ya, muter-muter sampai bosan. Sekalian keluar. Om Jakral kemarin katanya ininya hilang. Ya, turut berduka untuk Om Jakral. Mudah-mudahan dapat rezeki yang tergantikan, yang rezeki yang lebih besar ya Om Jakral ya.
yang tetap happy, tetap enjoy. Saya mau freestyle di sini Om Jakral.